Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarfi Wahyu Ihsan, NIM 25021020731, Program Studi PJJ Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis berjudul Strategi Ketahanan Organisasi dalam hal evaluasi, budaya, dan adaptasi eksternal untuk mata kuliah manajemen risiko. Presentasi ini akan membahas bagaimana Presentasi ini akan membahas bagaimana organisasi dapat membangun resiliensi melalui tiga pilar utama, yaitu penguatan internal, posisi strategis melalui benchmarking, dan navigasi risiko eksternal. Manajemen risiko modern bukan lagi sekedar kepatuhan administratif, tetapi merupakan sebuah ekosistem dinamis yang menghubungkan pengendalian internal dengan kewaspadaan terhadap lingkungan eksternal. Mungkin langsung saja untuk soal 1A, yaitu evaluasi efektivitas pengendalian risiko. Terjadi pergeseran dari pendekatan kepatuhan statis menuju pemantauan berbasis hasil. Dalam pendekatan tradisional, audit dilakukan tahunan menggunakan checklist kepatuhan dan fokus pada desain kontrol di atas kertas. Sedangkan di pendekatan modern menekankan evaluasi dinamis melalui pemantauan real-time, penggunaan key risk indicator atau KRI yang bersifat prediktif, serta pengukuran efektivitas operasional di lapangan. Evaluasi juga harus mengacu pada model Three Lines of Defense yang diperbaharui. Fokusnya bergeser dari sekedar memeriksa desain efektif desain effectiveness-nya menjadi memastikan operating effectiveness, yaitu apakah kontrol benar-benar terjadi dan bekerja gitu, seperti itu. Selanjutnya, untuk soal 1B, langkah remediasi dan perbaikan. Ketika insiden terdeteksi, organisasi harus segera melakukan root cause analysis menggunakan metode seperti 5 whys atau Fishbone. Setelah akar masalah ditemukan, lakukan redesign control melalui otomatisasi dan digitalisasi untuk mengurangi human error. Pendekatan ini sejalan dengan konsep Dynamic Risk Governance yang menekankan pentingnya feedback loop cepat agar celah pengendalian dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Mungkin untuk eh, diagramnya atau gambarannya, visualnya silakan disesuaikan dengan gambar tersebut. Selanjutnya, kita akan coba bahas untuk soal 2A tentang urgensi peningkatan kesadaran risiko. Manusia adalah garis pertahanan pertama. Sistem dan regulasi yang kuat tidak akan jadi efektif jika budaya risikonya lemah. Karyawan yang risk awareness-nya tinggi mampu mendeteksi anomali dalam operasional atau mungkin blind spot lebih bahasa ininya. Lebih cepat menemukan blind spot lebih cepat dibanding sistem otomatis. Penelitian menunjukkan bahwa budaya risiko yang kuat berkorelasi positif dengan profitabilitas jangka panjang dan penurunan insiden operasional. Selanjutnya, untuk di soal 2B, inisiatif konkret membangun budaya risiko. Transformasi dilakukan dari teori menjadi kebiasaan sehari-hari melalui tiga pendekatan. Yang pertama, gamifikasi pelatihan agar pembelajaran risiko menjadi interaktif dan berbasis simulasi. Yang kedua, tone at the top, di mana pimpinan secara terbuka membicarakan kegagalan dan menyediakan saluran whistleblowing yang aman. Yang ketiga, pembentukan jaringan risk champion, di mana setiap departemen untuk memastikan risiko menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya definisi manajemen risiko. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 3 tentang konsep dan aplikasi benchmark risiko. Benchmarking risiko adalah proses membandingkan profil risiko, risk appetite, dan biaya mitigasi perusahaan dengan standar industri atau best in class. Pengukuran dapat dilakukan pada indikator seperti keamanan siber, rasio likuiditas,
biaya kepatuhan, skor ESG, dan retensi talenta. Tujuannya adalah mengetahui posisi organisasi dalam peta industri sehingga perbaikan dapat terarah dan berbasis data. Oke, selanjutnya pada poin 4A, mengenai lingkungan sosiopolitik sebagai risiko non-finansial. Risiko ini bersifat low frekuensi namun high impact. Perubahan rezim, kerusuhan, konflik, atau gangguan rantai pasok dapat membentuk dampak besar terhadap operasional. Di era digital ini, sentimen publik negatif dapat menyebar secara viral dan mengancam reputasi serta social license to operate perusahaan. Kemudian pada soalan B, yaitu strategi pengelolaan risiko sosiopolitik. Strateginya meliputi stakeholder mapping secara berkala, penerapan CSR strategi sebagai mitigasi risiko jangka panjang, serta skenario planning atau wargaming untuk menghadapi kemungkinan perubahan kebijakan mendadak. Integrasi strategi ESG menjadi pendekatan efektif dalam membangun ketahanan sosial organisasi. Selanjutnya kita masuk ke poin 5A, perubahan regulasi sebagai sumber risiko. Perubahan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau pajak karbon menciptakan ketidakpastian operasional dan peningkatan beban kepatuhan. Biaya non-kepatuhan seperti denda, pencabutan izin, dan hilangnya reputasi seringkali jauh lebih besar dibandingkan investasi kepatuhan. Namun tantangannya adalah fenomena regulatory fatigue, yaitu ketika perubahan aturan terlalu cepat sehingga menurunkan kemampuan adaptasi perusahaan. Soal 5B, peran kepatuhan dalam mitigasi. Kepatuhan harus bersifat adaptif dan proaktif. Melalui regulatory intelligence, perusahaan memantau draft regulasi sejak awal. Kemudian, integrate assurance, menggabungkan fungsi audit, risk, and compliance. Adopsi teknologi regulasi atau RegTech memungkinkan pemantauan otomatis dan real time. Dengan pendekatan ini, kepatuhan tidak lagi menjadi beban, melainkan keunggulan kompetitif. Sebagai kesimpulan, organisasi yang resilient adalah organisasi yang mampu menyeimbangkan kekuatan internal melalui kontrol dan budaya risiko dengan kecerdasan eksternal dalam memahami politik dan regulasi. Kombinasi adaptabilitas dan agilitas akan menghasilkan ketahanan organisasi yang berkelanjutan. Demand risiko bukanlah penghambat laju bisnis, melainkan pendorong nilai strategis di tengah ketidakpastian. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan maaf atas kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.